Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan memulai pengajian pada sore hari ini, yang mana sebagaimana kita ketahui tema yang insya Allah akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu berkaitan tentang seputar permasalahan yang berkaitan dengan i'tikaf dan Lailatul Qadar. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita mulai pembahasan tentang i'tikaf terlebih dahulu. I'tikaf sebagaimana didefinisikan oleh para ulama dari segi istilah atau dari segi syar'i, bermakna al-iqamatu fil masjidi biniyatit taqarrubi ilallahi azza wa jalla, yaitu adalah al-iqamah, tinggal, fil masajid atau fil masjid, itu di masjid. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya salah satu syarat i'tikaf adalah harus di masjid, ya, suatu tempat yang memang sudah diwakafkan untuk sholat. Biniyati at-taqarrubi ilallahi azza wa jal, yang mana dia tinggal atau menetap di masjid ini dengan niat untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, bukan niatnya untuk supaya ketemu temannya, ya, bukan niatnya supaya bisa lebih asyik ngobrol misalnya, tidak, ya. Tapi tujuan utama yang harus dihadirkan oleh seseorang yang mau iktikaf, dia tinggal di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lailan kana au naharon, entah itu di malam hari maupun siang hari. Dari definisi akhir ini dapat kita simpulkan pula bahwasanya pendapat yang insya Allah lebih tepat, i'tikaf ini tidak harus full satu hari, ya. Jadi meskipun para ulama mengatakan, diantaranya dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, yang afdol memang kalau bisa jangan sampai kurang dari satu hari, itu afdolnya. Tapi seandainya pun kita memang mampunya hanya ya beberapa saat saja, ya, misalnya dari maghrib sampai selesai taraweh misalnya, atau mungkin dari maghrib sampai sholat subuh saja, habis sholat subuh pulang misalnya, ini menurut pendapat yang insya Allah lebih tepat, itu sudah sah untuk dianggap sebagai i'tikaf, ya. Jadi mau siang, malam, atau satu hari, maka itu tetap dianggap i'tikaf. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yaitu tentang maqasid al-i'tikaf, atau tujuan dari i'tikaf itu apa, ya. Ngapain kita kok harus i'tikaf di masjid, itu kenapa? Ya, kenapa enggak di rumah atau di kantor dan sebagainya, ya. Tujuan atau maksud dari i'tikaf yang pertama adalah uquful qalbi ala ta'atillah, yaitu supaya hati kita bisa konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ya, uquf itu konsisten. Makanya dari kata i'tikaf artinya menetap, ya. Jadi supaya hatinya ini bisa fokus hanya prioritasnya untuk ibadah, ya. Ini adalah salah satu tujuan dari i'tikaf. Dan kenapa kok dipilih masjid sebagai tempat untuk i'tikaf? Karena masjid adalah yang pertama, dia adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang kita sudah mengetahuinya. Begitu pula di masjid ini, itu nuansanya, ya, atau situasinya itu lebih membantu untuk orang itu apa? Beribadah. Berbeda kalau kita mungkin di rumah, ya, atau di tempat kerja kita misalnya. Nah, ini rata-rata apa? Ada godaan-godaan yang menjadikan kita kemudian apa? Terlalaikan. Dan itu suatu hal yang wajar, ya.
Jadi namanya seorang muslim ketika dia berada di suatu lingkungan yang nuansanya itu banyak saudara-saudaranya beribadah, kemudian juga jauh dari hal-hal yang bersifat duniawi, maka suatu hal yang wajar ketika seorang muslim berada dalam kondisi ini, imannya kemudian meningkat, ya. Dan itu bukan riya, ya. Jadi kadang kita kalau mau jujur ya para jemaah, itu kadang sholat sunnah di masjid kadang bisa lebih khusyuk daripada di rumah, ya. Atau dorongan untuk melakukan ibadah di masjid itu biasanya lebih besar daripada pas kita sudah pulang ke rumah, ya. Kenapa? Karena itu tadi albiah, lingkungan itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang, ya. Dan ini kalau kita pernah dengar hadisnya, ya ada sebuah hadis yang di situ salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah itu pernah ngadu ke Rasulullah SAW, ya. Jadi si sahabat yang bernama Hanzalah ini kayak merasa jangan-jangan ini suatu hal yang merupakan kekurangan, ya. Jadi harusnya namanya seorang muslim itu kan imannya konsisten, nggak di masjid, nggak di rumah, harusnya konsisten. Tapi kok aku merasa kalau pas di masjid kumpul sama sahabat, kumpul sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu imanku meningkat. Pas balik ke rumah ketemu istri sama anak, imanku turun, ya. Sampai nangis beliau ini. Khawatir kalau perasaan yang beliau rasakan ini termasuk nifak atau kemunafikan. Akhirnya ngadu ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, loh sama, aku juga seperti itu. Aku kalau pas lagi kumpul-kumpul di masjid imanku naik, pas balik ke rumah ya seperti itu, normal. Ayo sekarang kita ke Rasul SAW aja biar kamu tenang hatinya. Pas dilaporkan kepada beliau, ya Rasulullah, kami kalau pas lagi kumpul-kumpul sama Anda, sama sahabat-sahabat yang lain, iman kami naik, ya. Pas balik ketemu anak istri, turun lagi, ya. Sampai nangis sahabat yang mengadu itu. Kata Nabi SAW, itu wajar, ya. Bahkan seandainya iman kalian stagnan di masjid, imannya naik, pas di rumah juga tetap naik, niscaya para malaikat akan turun ke jalan-jalan kalian dan ke tempat tidur kalian, nyalamin kalian satu persatu. Alias maksudnya apa? Nggak mungkin, ya. Jadi namanya lingkungan dalam mempengaruhi keimanan dan semangat seseorang untuk melakukan ibadah itu ternyata ada dasarnya, ya. Jadi itulah kenapa kok iktikaf ini disyariatkan di masjid, karena namanya masjid itu lebih mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, ya. Dan ini bukan riya, ya. Jadi orang yang pas di masjid ibadahnya semangat dan di rumah kok agak kurang semangat, itu bukan riya, ya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, kemudian tujuan yang lain dari i'tikaf yaitu adalah al-inqita' anil istighali bil khalq, yaitu memutus hubungan dari berurusan dengan makhluk, ya, sementara, ya. Jadi kita perbanyak hubungan kita saat i'tikaf ini kepada Allah, ya. Makanya kalau kita membaca adab-adab i'tikaf itu diantaranya hendaknya orang yang sedang i'tikaf menghindari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, ngobrol masalah duniawi atau ngobrol masalah hal yang tidak ada manfaatnya, ini hendaknya dihindari. Meskipun tidak membatalkan, tapi dia berlawanan dengan tujuan i'tikaf itu sendiri. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita beralih kepada hukum i'tikaf, ya. Hukum i'tikaf merupakan sunnah, ya. Dan ini menurut kesepakatan 4 imam madhab, ya. Seluruh 4 madhab bersepakat bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi laki-laki dan perempuan hukumnya sama, sunnah, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awal min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan, tanggal 1 sampai 10. Tsumma i'takafal ashral awsat. Kemudian beliau setelah itu i'tikaf di 10 tengah Ramadan, 11 sampai 20, ya. Fi qubbatin turkiyatin ala suddatiha hasir. Yang mana beliau di situ i'tikaf di sebuah tenda, tapi ini tetap di dalam masjid, ya. Cuman beliau dibangunkan kayak ya bilik seperti itu, ya, bentuknya tenda, ya. Di situ ada tikarnya. Nah, summa
atla'a ra'sahu fakallaman nasa fadanau minhu. Kemudian di akhir hari ke-20 ya, ini sahabat penasaran Rasulullah SAW meneruskan enggak nih tanggal 21 sampai 30-nya. Ternyata beliau mengeluarkan kepalanya dari tenda tersebut, dari bilik tersebut. Kemudian para sahabat mendekat dan beliau mengatakan, ini i'takaftul asral uwal. Aku sesungguhnya telah i'tikaf di 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai 10. Altamisu hadhil lailah. Aku mencari malam ini, yaitu Lailatul Qadar. Jadi tujuan beliau i'tikaf dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ini pas awal-awal ya, sebelum diketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 malam terakhir ya. Tsumma takaftul asral ausat. Kemudian aku i'tikaf di 10 hari tengah Ramadan. Tsumma ataitu faqila li innaha fil asril awakhir. Ternyata setelah aku i'tikaf di 10 tengah Ramadan itu aku diberi wahyu. Aku dikasih tahu ya bahwasanya Lailatul Qadar terletak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Nah, ini dia. Ini yang menunjukkan kalau hukumnya sunnah ya. Barang siapa di antara kalian yang mau untuk beriktikaf, maka silahkan iktikaf ya. Namanya suatu perintah kalau dikaitkan dengan kemauan, yang mau silahkan, yang mau tidak, maka hukumnya apa? Sunnah ya. Berarti iktikaf hukumnya sunnah. Barang siapa yang mau iktikaf di antara kalian silahkan ya. Fa'takafan nasu ma'ahu. Maka para sahabat pun beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita memasuki tentang syurut al-i'tikaf atau syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama adalah al-Islam ya. Seorang yang ingin i'tikaf harus seorang muslim. Yang kedua adalah al-aqlu, dia harus berakal ya. Kalau misalnya ada yang ketika i'tikaf kemudian dia pingsan ya atau sakit yang menghilangkan kesadarannya, maka nanti kalau dia sadar dia bisa mulai i'tikafnya dari baru lagi ya. Jadi insya Allah tidak dianggap batal ya. Jadi ketika dia pingsan atau hilang kesadaran mungkin bisa dibawa keluar dan sebagainya. Ketika sadar dia mau i'tikaf bisa langsung lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz ya. Tamyiz ini adalah anak yang sudah ya cukup bisa paham lah ya, bisa memahami hal yang baik dan buruk, dan para ulama biasanya memberi batasan di umur 7 tahun ya, tamyiz. Kenapa kok kita bilang anak yang tamyiz? Kenapa kok kita bilang enggak anak kecil misalnya ya yang di bawah umur 7 tahun? Karena namanya i'tikaf, para jamaah yang dirahmati Allah, ini membutuhkan niat ya. Biasanya anak yang masih kecil, yang belum tamyiz ya, mungkin masih balita, masih bayi dan sebagainya, ini dia belum bisa niat ya. Maka kita katakan i'tikaf untuk hati-hatinya kita absahkan minimal bagi anak yang sudah tamyiz. Tapi kalau ada yang mau ngajak anaknya yang kecil nggak apa-apa ya, sebagai latihan dan sebagainya. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah an-niyah, harus niat ya. Ini pentingnya niat para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya sebagian ulama mereka ada yang mengatakan orang yang paling beruntung ketika hari kiamat itu adalah orang yang pintar memanage niatnya ya. Misalnya apa? Misalnya ketika orang lain lagi tidur, yang mana orang lain itu kalau tidur kan niatnya ya karena capek, aku capek terus tidur. Tapi orang yang berakal ini, orang yang cerdas ini apa? Dia niatkan tidurnya biar semangat untuk ibadah. Ya. Di saat orang lain lagi tidur, nggak dapat dosa dan nggak dapat pahala dong. Tapi dia dengan tidurnya yang diniatkan supaya kuat ibadahnya, dia bisa panen pahala. Ya. Contoh yang lain, di saat orang biasa mereka makan dalam rangka untuk menutupi kelaparannya. Ya. Tapi orang yang cerdas, dia makan dengan niat supaya ibadahnya kuat ya. Supaya bisa bersemangat menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka dengan makannya dia bisa panen pahala. Begitu pula orang yang ke masjid ya, dia niatkan untuk sholat saja dia niatkan, untuk hadir pengajian ya, untuk ikut sholat taraweh, ya itu bagus ya. Tapi itu berbeda dengan orang yang ke masjid dengan niat itu semua,
plus ditambah mau niat iktikaf. Ya. Jadi jangan disia-siakan para jamaah ya. Wabil khusus di nanti ya 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika kita mau ke masjid, itu selain kita niatkan untuk ikut sholat, ikut pengajian, ikut sholat taraweh, niatkan juga kita sebagai dalam rangka iktikaf ya. Biar pahala kita apa? Berlapis-lapis seperti itu ya. Kemudian syarat yang kelima adalah idznuz zauj li zaujatihi ya. Bagi seorang wanita harus minta izin kepada, bagi seorang istri harus minta izin kepada suaminya terlebih dahulu ketika mau iktikaf ya. Dan ini sebagaimana dalam hadis cerita tentang iktikafnya Aisyah dan Hafsah, mereka berdua minta izin kepada Rasulullah SAW ya. Jadi harus minta izin ke suaminya terlebih dahulu. Bagi yang belum punya suami, minta izin ke walinya ya, seperti itu. Nah, kenapa kok seorang wanita yang mau iktikaf harus izin ke suaminya terlebih dahulu? Karena namanya hak untuk menikmati seorang istri itu adalah haknya suami ya. Ketika hak ini, maka tidak boleh hak ini diambil darinya tanpa izin ya. Jadi ketika seorang istri mau iktikaf harus izin suaminya terlebih dahulu. Persis ketika kayak mau apa? Puasa sunnah ya, harus izin suaminya terlebih dahulu. Nah, kemudian syarat yang keenam yaitu adalah ayyakuna fil masjid, harus di masjid ya. Dan sudah kita ketahui ya, yang namanya masjid adalah suatu tempat yang dia diwakafkan untuk sholat ya. Kenapa kok harus kita katakan untuk sholat? Karena sebagian tempat itu diwakafkan tapi bukan untuk sholat ya. Misalnya apa? Ada ruangan di samping masjid diwakafkan untuk tempat tinggal imam misalnya. Nah, ini nggak boleh buat iktikaf ya. Jadi iktikaf ini khusus untuk memang masjid ya, yang di situ diwakafkan dan untuk sholat. Maka tidak sah iktikaf di misalnya musola kantor misalnya ya, atau di musola rumah misalnya ya. Sebagian orang punya musola di rumahnya, tidak sah ya. Jadi harus di masjid ya. Dan kriteria masjid yang sah atau boleh untuk dijadikan tempat iktikaf itu adalah masjid yang di dalamnya didirikan sholat 5 waktu ya. Jadi ini syarat masjid yang boleh untuk kita iktikaf ya. Kenapa? Karena namanya sholat 5 waktu secara berjamaah, menurut pendapat yang insya Allah lebih hati-hati, hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Apabila dia iktikaf di suatu tempat yang di situ tidak full untuk sholat 5 waktu, maka ini akan menyebabkan dia apa? Keluar masuk tempat iktikafnya. Ya. Dan ini tentu dihitung sebagai melakukan hal yang dikhawatirkan bisa membatalkan iktikaf, padahal dia bisa menghindarinya. Ya. Kenapa dia iktikaf di masjid itu, yang di situ nggak ada sholat 5 waktunya? Kenapa nggak iktikaf di masjid yang ada sholat berjamaah 5 waktunya? Jadi ini adalah syarat pokok. Dan tidak disyaratkan masjid tersebut harus masjid yang didirikan sholat Jumat ya. Karena yang namanya sholat Jumat ini adalah hanya wajib sepekan sekali ya. Dan ini ketika dia hanya keluar sekali untuk sholat Jumat misalnya, maka ini termasuk udzur yang kecil ya, udzur yang kecil. Beda kalau sholat 5 waktu, sholat 5 waktu harus keluar masuk dia nanti ya. Tapi untuk sholat Jumat maka ini tidak disyaratkan. Nah, dan kriteria masjid atau batasan mana saja sih tempat iktikaf itu ya. Jadi yang dimaksud dengan masjid itu adalah masjid itu sendiri, bangunan itu sendiri, kemudian juga mencakup atapnya ya. Misalnya mungkin ada yang mau iseng-iseng ya, cari angin gitu kan, sore-sore naik ke atap ya, itu tetap dianggap masjid meskipun mungkin sudah di atasnya ya. Begitu pula teras masjid ini juga termasuk masjid ya. Intinya adalah suatu lahan yang mana itu masih di dalam pagar masjid ya, yang masih di dalam pagar masjid. Jadi selama kelihatan pagarnya itu masih dianggap sebagai masjid ya. Soalnya apa? Sebagian masjid itu kan kadang ada yang los gitu ya, nggak ada pagarnya. Jadi habis keluar ruangan langsung tanah, langsung los seperti itu. Nah, ini kalau keluar ke tanah tersebut ya sudah keluar masjid berarti. Tapi selama di teras masjid tersebut ada pagar yang jelas ya, maka dalam pagar tersebut masih dianggap sebagai masjid. Wallahu a'lam.
Kemudian syarat yang terakhir, yang ketujuh, yaitu seorang yang beriktikaf harus suci dari hadas besar, ya. Yang laki-laki harus suci dari junub, yang perempuan harus suci dari junub, haid dan nifas, ya. Jadi inilah 7 syarat iktikaf yang hendaknya dipenuhi bagi orang yang ingin iktikaf. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita membahas tentang zamanul i'tikaf atau waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf pada dasarnya adalah setiap tahun, ya, alias di sana tidak ada batasan waktunya. Jadi orang mau i'tikaf ketika bulan Syawal, mau i'tikaf ketika bulan Zulhijjah, silahkan, tidak ada larangan, ya. Tapi lebih ditekankan itu saat Ramadan, ya, sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW di awal-awal apa? I'tikaf dari tanggal 1 Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang paling mustahab, yang paling ditekankan, ya. Jadi kalau bisa apa? I'tikafnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan waktu masuknya kapan dimulai kalau seorang itu mau niat i'tikaf 10 hari bulan Ramadan, masuknya itu kapan? Menurut jumhur ulama dari 4 madhab, masuknya itu adalah sebelum matahari tenggelam di malam ke-21. Ya, misalnya hari ini adalah tanggal 20 Ramadan misalnya. Nah, nanti malam 21. Nah, ini sore ini harus sudah mulai masuk masjid, ya. Jadi sore hari sebelum malam 21. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dan berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya. Misalnya Ramadannya sampai tanggal 29, ya udah. Begitu masuk adzan maghrib, maka sudah selesai iktikafnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yaitu adalah aqallu muddatil iktikaf. Minimal waktu untuk iktikaf itu seberapa lama? Tadi sudah kita singgung, ya. Jadi pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama diantaranya mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan adalah di sana tidak ada batasan minimal untuk iktikaf, ya. Jadi mau dia duduk di masjid setengah jam, ya, seperempat jam, atau mungkin cuma ikut sholat wajib saja. Ketika dia niatkan itu untuk iktikaf, maka itu sudah sah, ya. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Mengapa atau apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Di situ enggak disebutkan dan kalian sedang iktikaf selama sehari semalam, tidak. Di situ Allah menyebutkan dan kalian sedang iktikaf di masjid, enggak ditentukan waktunya. Ini menunjukkan bahwasanya kapanpun seseorang masuk masjid dan berdiam di dalamnya dengan syarat dia niatkan untuk iktikaf, maka ini sudah sah. Nah, cuman mereka ulama ini bersepakat al-afdol, kalau bisa afdolnya ini adalah yauman au lailatan kamilah, 1 hari atau 1 malam, ya. Jadi kalau kita urutkan, ya Pak, ya. Jadi kalau yang afdol itu memang 10 hari terakhir, ya. Kalau enggak bisa maka 1 hari full, ya. Kalau enggak bisa lagi maka 1 malam full, ya. Namanya malam itu dimulai dari kapan? Maghrib, ya. Jadi dari adzan maghrib sampai waktu subuh, ya. Itu kalau bisa seperti itu, ya. Tapi kalau enggak bisa juga enggak apa-apa, ya. Jadi sesuai kemampuan kita. Dan ini nasihat bagi kita yang mungkin belum punya banyak tanggung jawab, ya. Mungkin masih masih single misalnya, ya, atau belum menikah misalnya, belum punya tanggung jawab banyak, atau yang sudah menikah tapi bisa iktikaf, ini dimanfaatkan. Minimal kita pernah seumur sekali lah iktikaf full 10 hari. Sebelum nanti datangnya suatu masa yang kita, ya, banyak tanggungan, ya. Mau iktikaf 10 hari itu agak susah, ya. Akhirnya curi-curi waktu, ya. Jadi marilah kita manfaatkan bagi yang memang memiliki kemampuan, minimal pernah sekali seumur hidup kita iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dan juga ketika iktikaf ini menurut pendapat yang
sahih tidak disyaratkan harus puasa ya. Jadi mungkin ada orang yang mau iktikaf ya ketika Syawal misalnya ya tidak harus disyaratkan puasa ya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf. Yang pertama yaitu adalah al-khuruj minal masjid li ghairi hajatin wala darurah, yaitu keluar dari masjid tanpa ada keperluan atau darurat. Ya, iseng-iseng ya, mau jajan suatu hal yang nggak perlu, padahal di masjid sudah ada yang menyediakan misalnya. Atau pengen main ke rumah temennya misalnya. Nah, ini kan bukan hajat, bukan darurah ya. Jadi ini bisa membatalkan iktikaf. Dan apabila dia mengeluarkan sebagian badan, maka ini tidak membatalkan ya. Jadi kalau cuma mengeluarkan kepalanya doang misalnya, atau mengeluarkan tangannya saja ya, misalnya pesan makanan gitu kan, pesan makanan terus daripada dia keluar masjid minta tolong yang nganter mendekat aja ke masjid. Nah, dia ambil dengan tangannya misalnya ya. Nah, ini tidak membatalkan. Jadi kalau yang keluar cuma sebagian badan ini tidak membatalkan. Dan dalilnya adalah dahulu Rasulullah SAW ketika beliau iktikaf, beliau pernah mengeluarkan kepalanya ya untuk disisirin oleh istri beliau ya. Jadi ini tidak apa-apa. Nah, kemudian pembatal yang kedua yaitu adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Ini juga membatalkan. Adapun ihtilam atau seorang yang mimpi basah ya, lagi iktikaf, kemudian ternyata dia mimpi basah ketika tidur misalnya, maka ini tidak membatalkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah mubasyaratul mar'ah wa tabdiluha bisyahwah, yaitu seorang suami istri mereka melakukan mencumbu ya, antara suami istri mereka saling mencumbu dan mencium dengan syahwat. Ini juga lebih baik dihindari karena menurut sebagian ulama ini bisa membatalkan iktikaf ya, karena bertentangan dengan tujuan iktikaf itu sendiri. Kemudian selanjutnya pembatal yang keempat adalah datangnya haid atau nifas pada seorang wanita. Dan yang terakhir yang kelima adalah seseorang yang dia pingsan atau dia gila, maka ini membatalkan iktikaf. Tapi nanti sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ketika dia sudah sadar maka bisa langsung melanjutkan iktikafnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yang terakhir berkaitan dengan poin-poin penting berkaitan iktikaf ya. Yang pertama bahwasanya iktikaf adalah suatu ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ini menunjukkan berarti ini ibadah yang sangat spesial ya. Karena enggak semua ibadah itu Allah sebutkan di Al-Qur'an ya. Jadi ibadah-ibadah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya ini menunjukkan kalau itu adalah ibadah yang sangat spesial ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar mereka membersihkan rumahku ya, masjid, bagi orang-orang yang sedang tawaf dan orang-orang yang sedang iktikaf. Nah, di sini iktikaf disejajarkan dengan tawaf ya. War ruk'is sujud, dan orang yang sedang rukuk dan sujud yaitu salat ya. Di sini iktikaf disebandingkan dengan tawaf dan salat. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf punya kedudukan yang spesial di mata Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin selanjutnya adalah kalau kita membaca kitab-kitab fikih para jemaah yang dirahmati Allah, itu biasanya kita mendapati yang namanya babul iktikaf atau pembahasan yang berkaitan dengan iktikaf itu di mana? Depan, tengah, atau belakang? Yang pernah belajar mungkin? Kalau kita baca buku fikih, babul iktikaf itu di kitab puasa terletak di mana? Depan, tengah, atau belakang? Entah lupa. Di belakang ya, di belakang. Jadi kalau kita baca buku fikih itu pembahasan paling akhir tentang pas bahas kitabus shaum ya, pas bahas tentang kitab puasa, itu iktikaf ditaruh paling akhir, rata-rata seperti itu.
Hal ini menunjukkan bahwasanya iktikaf yang paling afdol adalah dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, di akhir-akhir orang puasa, ya. Jadi itu salah satu tujuan kenapa para ulama menjadikan pembahasan iktikaf ini di pembahasan paling akhir dari kitab As-Siyam. Nah, kemudian poin selanjutnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di situ disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, kalau di hadis itu ada kata kana, itu artinya selalu, ya. Jadi beliau ini terus-menerus iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW itu semenjak tahu bahwasanya Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau terus-menerus melakukan iktikaf. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah hal yang sangat utama sekali. Sampai beliau pun mulazim, terus-menerus melakukan selama hidupnya. Ya. Jadi disebutkan beliau terus-menerus melakukan iktikaf, ya, hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Ya. Kemudian setelah itu istri-istri beliau melakukan iktikaf setelahnya. Nah, kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah bahwasanya di sana tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pahala iktikaf. Ya. Jadi kalau kita cari ya Pak ya, itu nggak ada yang menyebutkan barang siapa yang iktikaf akan dapat seperti ini. Barang siapa yang iktikaf akan dapat pahala 1 juta misalnya. Akan diampuni dosanya 500.000 misalnya, nggak ada. Ya. Memang di sana ada hadis tapi hadisnya dhaif, ya, tidak sahih. Dan pahala, tapi jangan sampai terus kita mindsetnya seperti ini ya. Wah berarti iktikaf ini pahalanya apa dong? Ya. Ngapain aku iktikaf kalau di sana nggak ada dalil sahih yang menunjukkan pahalanya. Malahan suatu ibadah yang di situ tidak disebutkan berapa pahalanya, ini terkadang malah menunjukkan itu ibadahnya sangat banyak sekali pahalanya. Contohnya apa Pak? Puasa. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang sama Allah nggak disebutkan barang siapa yang puasa akan dapat pahala sekian, tidak. Makanya kalau kita baca hadisnya setiap amalan itu akan dilipat gandakan berapa? Ya, 10 itu minimal, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Kata Allah illas saum, kecuali puasa. Ya, puasa itu nggak dilipat gandakan seperti itu, nggak seperti pada amalan-amalan pada normalnya. Karena puasa itu untuk Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu akan memberikan pahala yang sangat banyak sekali. Karena Allah itu sangat dermawan dan sangat sayang kepada hambanya. Ya, jadi terkadang suatu ibadah yang enggak disebutkan rincian pahalanya, bisa jadi itu malah pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini salah satunya iktikaf. Ya, bisa jadi malah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir, oh enggak ada keutamaannya khusus kok, buat apa iktikaf? Ya, jadi jangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, iktikaf secara asal hukumnya adalah sunnah ya, dan satu-satunya iktikaf yang hukumnya wajib itu adalah iktikaf yang disebabkan oleh nazar ya. Misalnya ada sebagian kita yang bernazar, kalau aku begini-begini aku akan iktikaf. Nah, ini hukumnya jadi wajib ya. Adapun selainnya maka hukumnya adalah sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, para jamaah yang dirahmati Allah, merupakan sebuah malam yang sangat mulia. Ya. Bahkan saking mulianya, Allah menurunkan satu surat khusus yang dari awal sampai akhirnya menceritakan tentang keutamaan malam ini, yaitu surat apa? Al-Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, 10 malam terakhir bulan Ramadan ini adalah malam-malam terbaik selama 1 tahun. Ya. Sebagaimana hari-hari terbaik selama 1 tahun itu terletak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu kalau harinya. Yang namanya hari itu dari subuh sampai maghrib, ya. Kalau malam dari maghrib sampai subuh, ya. Kalau malam harinya maka yang afdol adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kenapa kok dia mulia? Mulianya karena 2 hal. Karena malam-malam itu sendiri dan juga karena adanya Lailatul Qadar. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia utama dan mulia karena 10 hari itu sendiri dan juga karena di dalamnya ada hari Arafah. Ya. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan menurunkan Al-Quran di sini bukan diturunkan kepada Rasul SAW secara langsung. Karena sebagaimana kita ketahui Al-Quran turun kepada beliau secara bertahap, nggak langsung. Ini bedanya Quran sama kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tapi yang dimaksud dengan diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di sana ada 2 penafsiran. Yang pertama yaitu awal Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq turun saat Ramadan. Ya. Yang kedua adalah bahwasanya Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz itu diturunkan secara full ke suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah kalau kita terjemahkan artinya adalah rumah kemuliaan. Ya. Itu adalah suatu tempat yang mana digunakan oleh para malaikat untuk ibadah. Ya. Jadi kita ketahui ya para jamaah, langit itu kan 7. Di setiap langit itu ada tempat khusus yang digunakan untuk ibadah oleh para malaikat. Nah ini namanya Baitul Izzah. Kalau yang langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Nah, jadi yang dimaksud dengan diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfudz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, diturunkan secara full. Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Ya. Kemudian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Di sini Allah bertanya kepada kita semua dalam rangka mengagungkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi maksudnya apa? Saking mulianya malam ini, seandainya Allah itu nggak ngasih tahu, kalian nggak akan bisa jawab. Ya. Seandainya Allah nggak nurunkan ayat setelahnya, mesti kita nggak ada yang tahu apa sih kemuliaannya. Ya. Jadi ditanya sama Allah untuk menunjukkan betapa mulianya malam tersebut. Ya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya. Dan dinamakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ya aslinya. Kalau Indonesianya Qadar ya. Lailatul Qadar di situ ada 2 arti ya. Yang pertama qadrun itu dari kata takdirun artinya mulia, yaitu malam yang dimuliakan. Arti yang kedua adalah Lailatul Qadar dari kata qadar, takdir. Karena pada malam tersebut ditentukanlah takdir-takdir setiap makhluk yang ada di dunia ini selama 1 tahun. Ya. Jadi kejadian 1 tahun ke depan itu akan ditentukan saat malam Lailatul Qadar. Ya. Bagi kita yang pernah belajar tentang masalah takdir, insya Allah paham ya. Takdir itu kan terbagi jadi 2 ya. Secara garis besar ada takdir yang tidak bisa dirubah-rubah, yang Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada takdir yang masih bisa dirubah-rubah. Itu salah satunya adalah takdir pertahunan, yaitu takdir yang Allah tetapkan saat Lailatul Qadar. Bahkan para jemaah, ini bagus sekali ya. Ketika malam Lailatul Qadar itu seluruh takdir ditentukan. Ya. Fulan tahun ini akan begini dan begitu. Fulan tahun ini akan dapat rezeki, akan sakit. Bahkan para ulama ahli tafsir mengatakan saat malam itu pula ditentukan siapa saja yang berhaji pada tahun tersebut. Bayangkan ya, seandainya pas kita bertepatan dengan malam itu, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami untuk haji. Kemudian pas ditetapkan, fulan haji tahun ini. Ya, itu alangkah beruntungnya kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita memperbanyak doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena bisa jadi pas itu takdir kita lagi ditentukan.
Jadi kata para ulama apa? Takdir seseorang pada malam itu akan ditentukan sesuai kesungguhan doa dia dan ibadah dia. Ya, jadi jangan sia-siakan. Bisa jadi pas kita lagi berdoa, pas itu takdir kita lagi mau ditulis, ya seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan ini adalah malamnya itu sendiri, ya. Satu malam itu sendiri lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua adalah amalan yang diamalkan di malam itu lebih baik dari seseorang mengamalkan selama 1000 bulan. Subhanallah, ya. Jadi sangat spektakuler sekali, ya. Dan insya Allah nanti akan kita ketahui amalan-amalan apa saja yang afdol dilakukan di malam itu. Karena nggak sembarang amalan, Pak. Ini penting, ya. Jadi sebagian orang itu kadang mikirnya apa? Oh, yang penting amal apapun dilakukan lebih baik dari 1000 bulan. Tidak. Ini terbatas hanya di amalan-amalan tertentu yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita sebutkan. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya para seluruh malaikat atau malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk turun pada malam itu, mereka semua akan turun, dan di antara yang turun adalah afdalul malaikah, yaitu Jibril alaihissalam, ya. Jibril adalah malaikat yang paling afdol. Dan turunnya malaikat ini mencakup dua hal. Yang pertama, malaikat turun itu sambil membawa barokah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin kalau ada suatu momen, ya Pak, ya, suatu momen yang di situ disebutkan malaikat pada turun, ini menunjukkan kalau barokah juga sedang turun. Contohnya apa? Ketika halaqah majelis zikir atau majelis ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika orang mengadakan majelis zikir atau majelis ilmu seperti ini, maka malaikat akan apa? Melingkupi, akan turun, ikut nimbrung, ya. Maka itu menunjukkan apa? Barokah juga turun. Ya. Begitu pula saat malam Lailatul Qadar, itu adalah malam yang paling banyak barokah turun saat itu. Ya. Ini menunjukkan hendaknya kita memaksimalkan 10 malam terakhir ini. Itu yang pertama. Jadi turunnya malaikat berbarengan dengan turunnya barokah. Yang kedua, yang dimaksud dengan turunnya malaikat ini, mereka turun sambil bertepatan dengan penentuan takdir, ya. Makanya di akhir ayatnya kan ditulis apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, takdir, perkara, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan turunnya para malaikat. Kemudian di ayat terakhir Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu akan ada keselamatan. Yang dimaksud dengan salam di sini ada dua. Yang pertama adalah salam. Allah mengucapkan salam kepada seluruh hambanya, dan juga para malaikat mengucapkan salam pada malam itu. Yang kedua adalah keselamatan bagi orang-orang yang sedang beribadah di malam itu. Jadi namanya malam Lailatul Qadar, ini keutamaannya ada dari maghrib sampai subuh. Jadi semenjak maghrib sampai subuh itu sama semua keutamaannya, ya. Jadi kita bisa mau beribadah di mana, yang penting usahakan sisihkan waktu untuk beribadah, ya. Oleh karena itu, ketika atau salah satu ciri malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama itu adalah malam yang ketika seorang hamba beribadah itu kayak semangat. Jadi ketika kita ibadah itu kok rasanya semangat banget, ya. Nah, ini salah satu tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena tadi salamun, keselamatan turun, kemudian juga dapat salam dari Allah dan para malaikat. Jadi seorang mukmin akan merasa semangat untuk beribadah pada malam itu, ya. Dan juga pada malam itu seton-seton lari atau tidak ada, ya, karena tadi para malaikat sedang turun. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang hendaknya dilakukan saat Lailatul Qadar, karena enggak sembarang amal, ya. Yang pertama adalah kasratud doa atau memperbanyak doa. Ini yang pertama.
Sebagaimana dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku mendapati ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar?" Maka beliau menyarankan agar Aisyah membaca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini merupakan sebuah doa yang sangat mulia yang hendaknya kita baca saat malam Lailatul Qadar. Begitu pula doa-doa yang lain. Intinya yang pertama adalah hendaknya seseorang memperbanyak doa saat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, dan doa yang paling afdol para jamaah yang dirahmati Allah itu adalah doa yang ada di Al-Quran. Ya. Jadi kalau bisa kita perbanyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dan salah satu yang paling afdol tadi, ya, doa yang diajarkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian amalan yang kedua yang hendaknya kita perbanyak saat malam Lailatul Qadar yaitu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana hadis yang di situ menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu setiap malam ketemu Jibril alaihissalam untuk apa? Setoran Al-Quran, simak-simaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah termasuk amalan yang sangat dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah qiyamul lail atau sholat malam, ya, sholat taraweh, sholat malam, termasuk di dalamnya sholat witir. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Meskipun pendapat yang lebih sahih, dosa besar harus dengan taubat ya. Tapi apa salahnya kita meyakini semoga Allah juga menghapuskan dosa besar yang pernah aku lakukan. Karena Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku. Ya. Ketika kita husnuzon kepada Allah saat kita melakukan qiyamul lail di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya Allah semoga dengan qiyamul lail ini bisa menghapus seluruh dosaku yang besar maupun yang kecil. Bisa jadi karena husnuzon ini Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ya. Jadi perbanyak harapan. Ya. Jangan cuman ini cuma dosa kecil doang misalnya, enggak. Kita husnuzon kepada Allah. Siapa tahu ini juga merupakan sebab dosa-dosa besar kita terhapuskan. Nah, dan ini kalau bisa diperhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah, terutama qiyamul lail. Karena ini adalah satu-satunya hadis, satu-satunya ibadah yang di situ disebutkan apa? Lailatul Qadar. Ya, man qama Lailatul Qadar. Ya. Jadi maksud saya apa? Jangan sampai seseorang melakukan ibadah yang lain yang kemudian menyebabkan terus dia nggak taraweh. Ya. Misal ya, mungkin sebagian kita di akhir Ramadan apa mau mudik misalnya, silaturahim, bagus. Silaturahim suatu ibadah yang baik. Tapi jangan sampai karena silaturahim terus nggak sholat malam. Kalaupun kita nggak bisa sholat malam atau sholat taraweh di masjid, kita usahakan sholat sendirian di rumah. Kalau kita nggak bisa sholat taraweh dengan rokaat sebagaimana semestinya, 11 atau 23, usahakan tetap sholat meskipun cuma beberapa rokaat. 4 rokaat tambah witir, 2 rokaat atau bahkan 1 rokaat sholat witir, itu sudah dianggap dia telah melakukan apa? Qiyamul lail. Jadi ini tolong usahakan jangan sampai ketinggalan ya, karena ganjarannya sangat besar sekali. Nah, kemudian amalan yang terakhir adalah al-i'tikaf ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ini dianjurkan atau sangat dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 4 amalan inilah kurang lebih yang dianjurkan dilakukan saat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan yang lain, maka ini sifatnya adalah fadil, amalan yang baik. Jadi kalau 4 amalan ini namanya adalah afdol, yang paling mulia. Adapun yang lainnya, sedekah, silaturahim, yang lainnya membantu orang dan sebagainya, ini masuknya ke kategori fadil, amal yang mulia. Alias apa?
Kalau seorang melakukan amalan selain yang 4 ini dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini pahalanya seperti dia melakukan amalan tersebut di hari-hari lain bulan Ramadan. Jadi nggak ada bedanya. Berbeda dengan 4 amalan yang tadi kita sebutkan, kalau orang melakukan 4 amalan tadi dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih afdol dari alfi syahr, 1000 bulan. Itulah kenapa kok kita tekankan, usahakan fokus di 4 amalan ini. Gak apa-apa, yang lain mau melakukan ibadah yang lain gak apa-apa, bagus. Tapi pahalanya apa? Sama kayak malam-malam yang lainnya. Ya. Jadi keutamaan pahala seolah-olah seperti lebih afdol dari 1000 bulan, ini khusus untuk ibadah-ibadah yang memang di situ dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian kita akhiri pengajian ini dengan pembahasan yaitu kapankah malam Lailatul Qadar ini terjadi. Para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini telah disepakati terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ini ulama secara garis besar mereka sepakat intinya tidak keluar dari 10 malam terakhir bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi. Dan kenapa kok disembunyikan? Kenapa kok enggak sama Allah dikasih tahu gitu loh? Lailatul Qadar itu malam 27 misalnya. Kenapa kok enggak? Karena dengan disembunyikan ini malah lebih baik bagi kita. Ya. Soalnya apa? Kalau dikasih tahu setelah kita melewati malam itu akan malas-malesan, kan seperti itu. Dengan disembunyikan maka seseorang akan full beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi lebih maslahat bagi kita. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya pada suatu malam atau pada suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar untuk mau ngabari kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Jadi Lailatul Qadar ini sempat dikasih tahu ke beliau ya. Allah sempat ngasih tahu ini loh Lailatul Qadar itu malam ini. Nah, dan di tengah jalan beliau mendapati ada 2 orang yang sedang sedang berantem ya, sedang ya musuhan seperti itu. Oleh karena itu, karena sebab ini akhirnya dilupakan beliau ya. Kata para ulama, berantem ini menyebabkan hilangnya barokah ya. Jadi usahakan 10 malam terakhir hindari berantem atau caci maki ya. Nah, karena itu akhirnya dilupakan sama beliau. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa asa ayyakuna khairan lakum. Bisa jadi dengan dilupakannya aku tentang malam itu, kapan terjadinya, kata beliau ini lebih baik bagi kalian. Dan ternyata lebih baik. Ya, itu lebih maslahat bagi kita daripada kalau dikasih tahu, ya kan? Iltamisuha fis-sab', kata beliau carilah di malam ke-7, wat-tis' dan malam ke-9, wal khams dan malam ke-5. Maksudnya 29, 27 dan 25, ya. Ini salah satu riwayat yang menunjukkan kalau malam Lailatul Qadar terjadi di 27, 25 dan 29. Dan di sebagian hadis disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terletak di malam-malam ganjilnya. Ya. Nah, tapi ada suatu hal yang unik para jemaah yang dirahmati Allah. Yang namanya malam ganjil, itu para salafus soleh itu ngitungnya punya 2 cara. Yang pertama dihitung dari depan. Ya. Kalau dihitung dari depan berarti malam ganjil itu apa? 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua dihitung dari belakang dan dua-duanya ada hadisnya. Ya, jadi jangan cuma menganggap malam ganjil Lailatul Qadar 21, 23, 25 ya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ngitungnya itu dari belakang. Kalau ngitungnya dari belakang ya. Kalau Ramadannya ini sebentar. Kalau Ramadannya ini 29 hari, maka hitungannya sama kayak yang ngitung dari depan. Ya. Dan kita nggak tahu Ramadannya 29 atau 30 kan, baru kayaknya 29, kayaknya 30. Tapi kalau Ramadannya 30 hari, maka akan berbeda hitungannya. Berarti malam ganjil kalau dihitung dari belakang dan Ramadannya 30 hari, berarti dia terletak di malam 30, malam 28, malam 26 dan 22. Ya. Maksudnya apa? Kenapa kok kita sampaikan? Supaya kita bersemangat di seluruh malam yang ada.
Karena bisa jadi kemungkinan malam Lailatul Qadar terletak di malam 22 atau malam 26. Karena kalau dihitung apa? Dari belakang. Dan ternyata Ramadannya 30 hari. Ya, ini supaya kita nggak pilih-pilih ya. Biar full 10 malam terakhir kita usahakan semangat untuk beribadah. Dan di sana ada hadis-hadis lain ya yang menunjukkan kalau Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 ya. Ada di hadisnya sahih ya. Kemudian juga malam Lailatul Qadar di hadis malam 23. Kemudian juga 25 dan sebagainya. Hanya saja yang jadi catatan yang paling kuat kata para ulama, Lailatul Qadar terletak di malam 27 ya. Harus dibedakan ya Pak ya antara perkataan yang paling kuat dengan pasti ya. Kita nggak bilang pasti. Kita nggak bilang Lailatul Qadar mesti 27, enggak. Tapi ada kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Bahkan saking kuatnya pendapat ini, itu sampai sebagian sahabat itu sampai sumpah, wallahi, sesungguhnya Lailatul Qadar terletak di malam 27. Ya. Untuk apa kita sampaikan seperti ini? Biar pas malam 27 kita lebih maksimal lagi. Di gaspol lah istilahnya seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, seperti saya kurang tahu di Indonesia, di Haramain ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu malam yang paling ramai kapan Pak? 27 sama 29 ya. Karena di sebagian riwayat hadis itu disebutkan, carilah malam Lailatul Qadar di akhir malam. Ya, akhir malam bisa 29, bisa 30. Makanya paling ramai kalau semoga kita mudahkan bisa ikut sholat taraweh di sana ya. Amin, amin. Itu paling ramai di sana jamaahnya itu malam 27 sama 29 pas khatmul Quran ya. Maksud saya apa? Orang awam itu aja tahu gitu loh ya. Orang awam aja tahu namanya malam 27 itu harusnya semangat ya, apalagi kita yang sudah sempat belajar ya. Jadi marilah kita semangat di seluruh 10 malam terakhir bulan Ramadan, wabil khusus di malam 27-nya. Ya, meskipun tidak bisa kita pastikan, tapi kemungkinan besar ada pendapat yang kuat kalau Lailatul Qadar terjadi di malam tersebut. Wallahu a'lam. Sudah, panitia. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan pengajian kita sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu karena kurangnya ilmu saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.